Di dalam kabin, ada berbagai macam orang. Namun, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat di tingkat orang suci agung, dan hanya ada sedikit orang suci di alam orang suci. Beberapa yang terbatas semuanya adalah orang suci tingkat tinggi, setidaknya semuanya adalah tingkat 8 atau 9. Selain itu, Murong Yu bahkan melihat beberapa pembangkit tenaga abadi. Namun, mereka semua adalah keabadian tingkat rendah. Setelah orang-orang ini melirik Murong Yu, mereka menoleh ke belakang ketika mereka melihat bahwa dia hanya orang suci tingkat pertama. Mereka tidak tertarik pada Murong Yu, dan tidak ada yang menyapa Murong Yu. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya adalah pesaing. Bahkan jika mereka berkelompok, mereka hanya bersama orang-orang kuat. Jika tidak, dengan orang suci tingkat 1, kekuatan tingkat ini tidak akan membantu mereka sama sekali, bahkan akan menyeret mereka ke bawah, dan bahkan memberinya harta karun. Sebagai tanggapan, Murong Yu hanya tersenyum tipis, berjalan langsung ke sudut kabin dan duduk bersila. Mereka tidak tertarik berteman dengan Murong Yu, begitu pula Murong Yu. Perahu setan tulang Yueluo terus berbaris. Wu Bai menyapa Murong Yu sebentar lalu langsung pergi, tetapi dia tidak langsung pergi ke Jiaban. Agaknya, meskipun ada senjata ajaib yang disempurnakan oleh tulang monster Yueluo, konsumsinya pasti cukup besar. Kabin itu berisik, kecuali Murong Yu, orang-orang lainnya berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, atau kelompok 4 atau 5 orang. Ini adalah tim kecil, begitu mereka tiba di pulau, mereka akan bekerja sama untuk berburu harta karun. Meskipun Murong Yu hanya duduk di sudut dengan mata terpejam dan beristirahat, dia akhirnya mengerti asal-usul kapal ini setelah waktu yang lama. Monster-monster Yueluo sangat kuat, dan sangat kecil serta memiliki lebih sedikit tulang. Orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk membunuh monster-monster Yueluo. Bahkan jika terbunuh, akan sangat sulit untuk memurnikan baju besi dari tulang monster-monster Yueluo, apalagi membuat kapal. Oleh karena itu, perahu iblis tulang bulan Luo yang dilihat Murong Yu sebelumnya seperti kano, yang hanya dapat menampung beberapa orang. Namun, dia belum pernah melihat kapal sebesar yang dia tumpangi. Ini adalah organisasi yang kuat. Tujuan utama mereka adalah untuk membawa orang-orang kuat yang tidak dapat memperoleh perahu iblis tulang Yueluo untuk melayani mereka, dan membawa mereka ke kedalaman alam rahasia laut. Perlu dicatat bahwa orang yang tidak dapat memperoleh perahu iblis tulang Moon Luo belum tentu orang suci tingkat rendah, bahkan jika itu adalah alam abadi, orang suci alam abadi mungkin tidak memiliki perahu iblis tulang Moon Luo. Bagaimanapun, waktu mereka sangat berharga. Di mana ada waktu untuk membunuh monster Yueluo yang sangat sedikit. Dalam istilah populer, perahu Murong Yu adalah feri. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah orang-orang ini ingin mengunggah sejumlah sumber daya terlebih dahulu, dan juga memberi mereka sebagian harta karun sebagai biaya setelah mendapatkan harta karun tersebut. Kalau tidak, Anda hanya bisa tinggal di kedalaman misteri laut selamanya. Atau mereka mungkin dikejar selamanya oleh mereka. Murong Yu mencibir dalam hatinya, lebih baik mereka tidak melakukan apa-apa, maka saya akan memberi mereka sumber daya yang pantas mereka dapatkan. Kalau tidak peduli seberapa kuat organisasi mereka, tidak akan ada belas kasihan. Perahu setan tulang Yueluo yang besar melesat maju dengan cepat di laut yang tak berujung, dan beberapa hari pertama sangat sunyi. Dan beberapa orang mengunggahnya satu demi satu, membuat kabin yang awalnya tidak lebar menjadi lebih ramai. Pada hari ini, Palka tiba-tiba terbuka, dan kemudian sosok mungil bergegas mendekat. Sama seperti orang lain yang memasuki kabin, hampir semua orang meliriknya. Murong Yu baru saja membuka matanya, dan tanpa sadar melirik sosok mungil yang baru saja bergegas masuk ke kabin. Ini adalah seorang gadis mungil yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun dengan kemeja hijau muda. Sosoknya agak kurus, dan masih sangat muda. Dan mata gadis ini semakin memerah saat ini, dua air mata mengalir di wajahnya, seolah-olah dia sedang menangis. Tatapan yang menyedihkan. Orang suci tingkat pertama, Murong Yu sedikit mengernyit. Apa yang dilakukan gadis ini ketika dia memasuki alam rahasia laut? Dengan kekuatannya, adalah mungkin untuk jatuh ke alam rahasia laut kapan saja. Si cantik kecil, kemarilah. Di dalam kabin, seorang pria besar tiba-tiba berteriak. Meskipun gadis itu masih muda dan muda, dia belum dewasa.
Tetapi beberapa orang menyukai gigitan ini. Mendengar suara pria besar itu, gadis itu langsung terkejut seperti kelinci yang ketakutan, dan dia tanpa sadar mencondongkan tubuh ke sudut kabin, menatap orang-orang di kabin dengan ngeri di matanya. Sungguh cantik kecil yang lembut, dukun, kemarilah paman, paman melindungimu. Melihat penampilan gadis itu, beberapa orang dengan hobi khusus memiliki mata yang cerah. Beberapa orang bahkan berjalan ke arah gadis itu. Gadis itu tampak sangat ketakutan, mencengkeram ujung-ujung pakaiannya erat-erat dengan kedua tangannya, bersandar di kabin, dan terus-menerus mundur. Melihat pemandangan ini, mata Murong Yu sedikit menyipit, dan ekspresi jijik melintas di matanya. Sialan, gadis itu tiba-tiba menjerit, dan kakinya bergerak-gerak, dan seluruh tubuhnya menetes ke tanah. Mungkin dia ketakutan, dan gadis itu tidak memiliki reaksi yang seharusnya dimiliki seorang suci, seperti gadis kecil yang fana, dia merosot ke dasar lambung kapal. Namun, ketika gadis itu hendak jatuh ke tanah, sebuah tangan yang kuat meraih bahunya yang lemah dan membantunya berdiri. Maafkan aku, gadis muda itu menatap Murong Yu yang membantunya berdiri dengan ekspresi ketakutan. Suaranya selembut burung oriole, tetapi lemah dan ketakutan. Auzu.com, ternyata Murong Yu yang menjegalnya sebelumnya. Mengenai hal ini, Murong Yu juga tampak tidak bisa berkata-kata. Dia duduk di sini sendirian dengan tubuh yang besar, dan gadis itu belum melihat ini. Mengapa hal itu benar-benar membuatnya merasa sangat malu? Namun, ini juga menunjukkan betapa takut dan tidak berdayanya gadis ini. Kabinnya tidak besar, jadi gadis itu berdiri. Seorang pria besar telah bergegas mendekat, menyeringai dengan suara serak, dan dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih gadis itu. Gadis itu sangat takut sehingga dia mundur, tetapi di belakangnya ada sekat kapal. Di mana ada jalan keluar. Jadi dia hanya menyandarkan punggungnya ke sekat kapal dan menatap pria besar yang telah menangkapnya dengan wajah ngeri. Pihak lain berada di alam Sage Agung, yang kekuatannya melampaui gadis itu berkali-kali lipat. Melihat gadis itu akan jatuh ke tangan pria besar ini, orang-orang lain di kabin hanya menonton kejadian ini dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa keluar untuk mengurus ini. Bahkan para ahli di alam abadi itu sama saja, semuanya tidak ada hubungannya dengan mereka. Murong Yu menarik napas dan perlahan berdiri. Itu terjadi padanya, dan dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Gulung, Murong Yu berdiri di samping gadis itu, tubuhnya yang tinggi menghalangi seluruh gadis itu, dan pada saat yang sama dia berteriak dingin kepada pria besar itu dengan ekspresi muram. Pria besar itu terkejut terlebih dahulu, dan kemudian dia menyeringai, "Bajingan kecil, beraninya kamu peduli dengan hal-hal baik paman. Lupakan aku." Sambil berbicara, dia meraih kepala Murong Yu dengan tangannya yang besar dan membantingnya ke bawah. Wu Bai berada di ujung kabin yang lain, melihat semua ini dengan acuh tak acuh, dan dia tidak bermaksud menghentikannya. "Keluarlah dariku jika kamu tidak ingin mati. Kalau tidak, jangan salahkan bawahanku karena tidak kenal ampun." Wajah Murong Yu menjadi dingin, dan sedikit niat membunuh melintas di antara alisnya. Tangan besar pria besar itu berhenti mendengar suara itu, dan kemudian dia tertawa keras, "Bajingan kecil, apakah kamu lucu? Itu hanya orang suci tingkat pertama, dan dia berani usil. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku akan membunuhmu hari ini." Sambil berbicara, dia meraihnya lagi dengan tangan besar. "Gulung!" teriak Murong Yu lagi, dengan tinju yang tak terkalahkan di tangan kanannya, dan meninju dengan keras. Serangan itu datang lebih dulu, serangan pria besar itu masih setengah jalan, dan tinju Murong Yu telah mengenai wajah pria besar itu dengan keras. Klik, terdengar suara tulang patah. Semua orang tiba-tiba melihat seluruh wajah pria besar itu ambruk. Pada saat yang sama saat wajahnya ambruk, pria besar itu langsung tertembak dari langit. Sunyi. Seluruh kabin menjadi sunyi, dan semua orang menatap Murong Yu dengan mata yang tak percaya, terkejut. Pastilah Grid Sage tidak memiliki pertahanan apapun, dan ini memungkinkannya untuk berhasil. Ya, pasti begitu. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati semua orang. Kalau tidak, mereka tidak akan percaya bahwa Murong Yu, seorang Saint tingkat pertama, dapat menerbangkan pria besar itu dengan satu pukulan. Faktanya, mereka tidak tahu kekuatan Murong Yu. Saat ini, dia sudah memiliki ranah Saint tingkat 8,
dan tidak sulit untuk menghadapi Sein Agung tingkat rendah dengan kekuatannya. Pria besar itu langsung terpana, tetapi reaksi naluriah dari Sein Agung membuatnya dengan cepat menstabilkan sosoknya dan berdiri di kabin. Namun, itu melumpuhkan beberapa hantu malang yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bajingan kecil, beraninya kau memukulku. Pria besar itu bereaksi, meraung lagi, dan menyemburkan darah dengan ganas. Boom! Namun, suaranya belum juga mereda, dan seluruh tubuhnya kembali dipukul. Murong Yu yang menyerang. Ternyata setelah pria besar itu pingsan, dia juga bergerak, melangkah keluar, dan menghampiri pria besar itu. Satu pukulan lagi meledakkannya. Kecepatan cepat. Ada ekspresi terkejut di mata semua orang di kabin. Meskipun kabinnya kecil, siapapun dari mereka dapat melewati jarak ini. Kecepatan yang mereka bicarakan bukan hanya kecepatan fisik, tetapi juga kecepatan reaksi. Kedua kecepatan Murong Yu ini benar-benar terlalu cepat. Namun, celahnya selalu ada, bahkan jika Murong Yu cepat, dia tidak dapat membunuh orang bijak agung itu. Kecuali dia ingin memperlihatkan kekuatan aslinya. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Dipukul ke udara oleh Murong Yu 2 kali membuat pria besar itu sangat marah dan terhina. Melihatnya meraung, dia akan meledakkan kekuatan alam orang bijak agung. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar menekan bahunya. Kekuatan berat itu langsung menekan kekuatan yang belum ia bangkitkan. Tidak boleh berkelahi di kabin. Kalau mau berkelahi, silakan keluar. Beberapa suara acuh tak acuh masuk ke telinga lelaki besar itu, membuatnya berhenti dalam sekejap. Kalau ia bisa terbang bebas di laut, kemana ia harus masuk ke kapal ini? Apalagi, kekuatan orang yang menahannya jauh lebih kuat darinya, dan ia tidak berani melawan. Kalau tidak, ia mungkin akan terlempar keluar. Karena orang yang menahannya adalah Wu Bai. Terima kasih, Murong Yu kembali ke tempat semula dan duduk, suara yang agak lemah terdengar di telinganya. Murong Yu menoleh untuk melihat gadis yang berbicara itu, melihat matanya berkedip-kedip, dan wajahnya sedikit ketakutan, meskipun dia percaya pada Murong Yu. Melihat gadis yang pemalu itu, Murong Yu tiba-tiba merasa tertekan. Bagaimana karakter gadis ini bisa bertahan hidup di dunia suci yang kejam? Namun dia tidak tertarik untuk menyelidikinya, dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, tidak apa-apa, kamu ada di sini. Masing-masing dari mereka berani menyentuhmu. Sambil berbicara, Murong Yu mengeluarkan satu set pakaian dari buku Hetu Luo dan menyerahkannya kepadanya. Gadis. Karena beberapa bagian pakaian gadis itu telah robek, memperlihatkan kulitnya seperti lemak. Cerah dan bersih, sangat menarik. Terima kasih. Sedikit rasa terima kasih melintas di mata gadis itu, dan dia dengan cepat mengenakan mantel Murong Yu untuk menutupi cahaya musim semi. Meskipun pakaian Murong Yu terlihat besar padanya, itu lebih baik daripada bahagia bersama. Sebenarnya, Murong Yu mengenakan pakaian Zhao Ziqing, Yu Mengqing, dan yang lainnya. Namun, Murong Yu tidak memberikannya kepada gadis itu. Bukannya dia punya pikiran buruk, tetapi meskipun itu diberikan kepada gadis itu tidak punya tempat untuk menggantinya. Akan lebih baik jika mengenakannya dengan pakaian yang lebih besar. Murong Yu hanya mengangguk, memejamkan mata, dan memejamkan mata untuk menenangkan pikirannya. Gadis itu juga berada dekat dengan sisi Murong Yu, dan bahkan Murong Yu bisa merasakan tubuh gadis itu sedikit gemetar, seolah-olah dia belum tenang. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak datang ke alam rahasia Changhai, kata Murong Yu tiba-tiba. Gadis itu tampak ketakutan dan hampir melompat. Namun ketika dia melihat Murong Yu berbicara, dia diam-diam menghela napas lega. Namun, Murong Yu melihat bahwa lingkaran mata gadis itu basah, dan kemudian tetesan air mata yang besar jatuh. Murong Yu langsung tertekan. Apakah dia berbicara tentang kesedihan gadis itu? Ayahku dan aku saling bergantung seumur hidup, tetapi kami diserang oleh binatang buas di laut. Untuk melindungiku dan menutupi pelarianku, ayahku dibunuh oleh binatang buas itu, bisik gadis itu, dan akhirnya dia sudah terisak-isak. Bangun. Murong Yu terdiam sejenak, maafkan aku. Gadis itu menggelengkan kepalanya, tetapi hujan bunga pir sudah turun, membasuh wajahnya dengan air mata. Selanjutnya, Murong Yu mencoba menghibur gadis itu, tetapi semakin dia menghiburnya, semakin sedih gadis itu.
Bahkan pada akhirnya, gadis itu jatuh ke pelukan Murong Yu dan mulai menangis, melampiaskan kesedihan karena kehilangan kerabatnya. Namun, selama proses ini, Murong Yu sudah mengenal gadis itu secara kasar. Nama gadis itu adalah Gongsun Ningyu, dan dia tinggal bersama ayahnya. Akan tetapi, ayahnya hanyalah seorang resi agung tingkat rendah, dan kekuatannya tidak kuat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk bertahan hidup di alam suci. Mereka juga mendengar bahwa ada banyak harta karun di alam rahasia Laut Changhai, jadi mereka ingin mengambil risiko di sini. Akan tetapi, ayah Gongsun Ningyu mengalami kecelakaan saat pertama kali memasuki alam rahasia laut. Untungnya, kebetulan bertemu dengan perahu Wu Bai yang lewat di dekatnya. Kalau tidak, dengan kekuatan Gongsun Ningyu, dia pasti sudah terbunuh oleh binatang buas atau orang lain. Boom! Tiba-tiba, perahu iblis tulang Yue Luo yang besar berguncang hebat, seolah-olah sebuah kapal besar tiba-tiba kandas. Tiba-tiba, beberapa orang di kabin yang tidak siap langsung terlempar. Bergemuruh. Sementara kapal kandas, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan terus mengalir dari depan, langsung menembus tubuh, menyerbu ke ruang jiwa, dan mengejutkan jiwa. Jiwa Murong Yu hanya sedikit terguncang, dan ketidaknyamanan itu benar-benar hilang. Namun, orang lain di kabin tidak tahan dengan serangan jiwa yang tiba-tiba itu dan menghela napas dengan sedih. Serangan jiwa. Murong Yu melirik gadis di sebelahnya, tetapi melihat bahwa gadis itu tidak melakukan apa-apa. Serangan jiwa itu tampaknya tidak berpengaruh padanya. Ini mengejutkan Murong Yu. Bagaimanapun, bahkan jiwa mereka yang telah mencapai alam sage agung di kabin terpengaruh, dan gadis itu hanyalah sage agung tingkat pertama, dan sama sekali tidak ada alam tersembunyi. Karena Murong Yu melihat kekuatan cahaya di tubuhnya. Tentu saja, jika kekuatan gadis itu benar-benar cukup kuat untuk menyembunyikan alam yang bahkan tidak dapat dilihat oleh Murong Yu, maka Murong Yu tidak akan berkata apa-apa. Pulau pemakan jiwa ada di sini, mari kita pergi berburu harta karun. Wu Bai berteriak dan membuka palka. Tiba-tiba, sesosok tubuh besar dengan cepat bergegas keluar. Hanya dalam sekejap mata, hanya ada beberapa orang yang tersisa di kabin, termasuk Murong Yu dan Gongsun Ningyu. Hati Murong Yu tergerak, dan dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. Saat Murong Yu pergi, Gongsun Ningyu juga berdiri dan mengikuti Murong Yu selangkah demi selangkah. Kita akan tinggal di pulau pemakan jiwa ini selama setahun. Setahun kemudian, kita akan berlayar lagi hari ini. Saya harap semua orang akan kembali tepat waktu. Kalau tidak, itu akan ketinggalan zaman. Wu Bai berkata, dan melambaikan kapal besar itu. Menyingkirkannya. Kemudian dia mengangguk sedikit ke arah Murong Yu, dan kemudian memimpin bawahannya menuju kedalaman pemakan jiwa dan melesat keluar. Auzu.com Pada saat ini, orang-orang yang keluar dari kapal besar sudah terbiasa dengan sejauh mana serangan jiwa itu. Meskipun masih ada sedikit ketidaknyamanan, mereka tidak merasakan sakit apapun. Pada dasarnya Anda dapat bergerak dengan bebas. Tentu saja, semakin dalam mereka masuk, semakin kuat pula kekuatan serangan jiwa itu. Pemakan jiwa. Murong Yu menatap ke tengah pulau, merasakan serangan jiwa yang menelan jiwa itu, matanya membulat. Pasti ada artefak jiwa atau harta karun lain di pulau pemakan jiwa ini. Pikir Murong Yu dalam hati, tetapi hatinya sudah panas. Seberapa jauh artefak suci yang dapat memancarkan kekuatan seperti itu pada jarak seperti itu? Jika dia mendapatkan tangannya dan mengambil inisiatif untuk merangsang kekuatan, dia dapat melawan bahkan yang kuat dari alam abadi. Sementara Murong Yu menatap ke tengah pulau dengan hati yang berapi-api, Gongsun Ningyu, yang telah berada di sisinya, tiba-tiba meraih bahu Murong Yu. Kakak, dia ada di sini. Suara Gongsun Ningyu bergetar, dan ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, tetapi melihat pria besar yang telah dipukuli olehnya di atas kapal, dan saat ini Zeng Zeng tersenyum dan melangkah mendekat. Adapun yang lainnya, kecuali beberapa orang baik yang tinggal untuk menonton, yang lainnya sudah masuk jauh ke dalam pulau. Bagaimanapun, mereka di sini untuk berburu harta karun. Ayo pergi. Alis Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh, lalu dia meraih pinggang Gongsun Ningyu, dan terbang menjauh sementara tubuhnya berkedip. Napas pria yang kuat datang ke hidungnya. Meskipun Gongsun Ningyu masih sedikit hijau, dia tetaplah seorang wanita, dan dia berada di usia Huai Chun.
Karena itu, wajah cantiknya langsung memerah. Bajingan kecil, aku melihat kemana kau berlari. Pria besar itu mulai mengejar dengan langkahnya. Mengaum sambil mengejar. Dia menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Jadi ketika dia turun dari kapal, dia bergegas ke sisi Murongyu, ingin membunuh Murongyu. Namun, setelah mengejar beberapa saat, pria besar itu menjadi tertekan. Karena jarak antara dia dan Murongyu tidak berkurang. Bajingan kecil ini begitu cepat. Sialan, aku ingin melihat kapan kau bisa menahannya. Pria besar itu marah dan mengejarnya. Kakak, lebih baik kau lepaskan aku. Kurasa dia tidak akan melepaskanmu. Setelah kau melepaskanku, kau bisa melarikan diri sendiri. Gongsun Ningyu tiba-tiba berkata. Jangan khawatir, dia tidak bisa mengejarku. Kata Murongyu dengan percaya diri. Tapi, kekuatanmu sudah habis. Begitu kekuatanmu habis, kita tidak bisa melarikan diri. Gongsun Ningyu tiba-tiba menjadi cemas. Jangan khawatir, dia tidak bisa membunuhku, juga kau. Murongyu hanya bisa berkata begitu. Bajingan kecil, pulau ini sangat besar. Kemana kau akan pergi? Pria besar itu mengejarnya dengan marah. Kakak, lebih baik kau lepaskan aku. Kata Gongsun Ningyu lagi. Namun, sebelum suaranya jatuh, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Karena Murongyu benar-benar merendahkannya. Meskipun dia berulang kali meminta Murongyu untuk menurunkannya, ketika Murongyu benar-benar mengecewakannya, dia kecewa, dan ketakutan yang kuat segera memenuhi hatinya. Berdiri di sini dan jangan bergerak. Murongyu tidak punya waktu untuk melihat wajah Gongsun Ningyu. Dia hanya memberi perintah, lalu melangkah keluar untuk menghadapi pria besar itu. Setelah melihat ini, pria besar itu awalnya terkejut, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Bajingan kecil, apakah kamu mengirimmu ke kematian? Aku akan melakukannya untukmu. Pria besar itu menyeringai dan langsung menuju ke Murongyu. Dia bahkan tidak memikirkan mengapa Murongyu tidak melarikan diri tetapi hanya bergegas maju. Boom! Tepat saat dia membantai Murongyu, sebuah tinju besar telah menembus rintangan ruang, dan menghantam dadanya dengan keras. Kekuatan kekerasan itu meledak dalam sekejap, dan seluruh dada pria besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Selain itu, serangan jiwa yang sangat mengerikan telah membombardir ruang jiwanya, meledakkan jiwanya dengan ganas. Dengan suara, krek, seluruh jiwa pria besar itu hancur berkeping-keping. Api jiwa Murongyu yang kacau balau pun semakin tercekik dengan panik. Dalam waktu kurang dari sekejap, seluruh jiwa pria besar itu telah musnah, tak menyisakan apapun. Dengan suara, bang, saat jiwa pria itu musnah, dia sekali lagi menghantam kepala pria itu dengan sebuah pukulan, langsung meledakkannya. Langsung membombardir pria besar itu, pembangkit tenaga listrik tingkat Santo Agung tingkat pertama itu terbunuh bahkan sebelum sempat bereaksi. Bukannya Murongyu terlalu kuat, tetapi jiwa lawannya lemah. Jika lawannya adalah Santo Agung tingkat tinggi, Murongyu tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Jika lawannya tidak mati, akan sulit bagi Murongyu untuk membunuhnya. Ini benar meskipun serangan jiwanya kuat. Setelah dengan cepat mencari cincin penyimpanan dahan, Murongyu segera pergi bersama Gongsun Ningyu. Alasan mengapa dia ingin membawa pria besar itu ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang akan membunuhnya adalah karena dia tidak ingin lebih banyak orang mengetahui kekuatannya. Ningyu, apakah jiwamu sudah disucikan? Setelah membawa Gongsun Ningyu pergi agak jauh, Murongyu menurunkannya dan bertanya pada saat yang sama. Gongsun Ningyu terkejut, kepanikan melintas di matanya. Kulihat wajahnya sedikit memerah, dan ekspresinya sedikit ragu-ragu, sepertinya ragu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Murongyu. Tanpa membaca hati Gongsun Ningyu, Murongyu tahu apa yang dipikirkannya saat melihat wajahnya. Jadi dia tersenyum dan berkata, aku hanya bertanya dengan santai. Jika kamu tidak mau, kamu bisa membiarkannya saja. Wajah Gongsun Ningyu memerah, dan dia sedikit malu. Jika dia tidak bertemu dengan Murongyu, dia mungkin sudah dihina oleh orang-orang itu sejak lama, di mana dia sekarang. Gongsun Ningyu, kamu pasti tidak bersenang-senang dan bersembunyi dari kakak Murongyu. Gongsun Ningyu menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya, dan pada saat yang sama berjalan cepat. Kakak Murong, maafkan aku tidak bermaksud menyembunyikanmu. Tapi, ayahku berkata bahwa penyucian jiwa tidak boleh diungkapkan. Kalau tidak, kita semua akan berakhir dengan baik.
Jadi aku benar-benar minta maaf. Melihat Gongsun Ningyu yang malang milik cucu, Murong Yu mengulurkan tangannya dan membelai kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, kamu masih belum berpengalaman di dunia ini, mengapa kamu mengatakan ini? Jika itu orang lain, kamu bisa mengatakannya dengan mudah. Hah, seperti yang ayahmu katakan, kamu tidak bisa memberitahu orang kedua tentang penyucian jiwamu di masa depan. Kalau tidak, itu akan merugikanmu. Murong Yu menghela nafas dan berkata, sebenarnya, bahkan jika Gongsun Ningyu tidak menjawab Murong Yu, dia sudah punya jawaban. Karena ketika Murong Yu bertanya padanya, dia tidak menyangkal atau mengalihkan pembicaraan, tetapi memilih untuk mengalah. Jika itu orang lain, dia juga akan yakin bahwa dia telah disucikan jiwanya. Kakak Murong, aku tidak akan seperti ini lagi. Gongsun Ningyu sedikit malu. Ayahnya dulunya yang merawatnya, dan pengalaman sosialnya sangat sedikit sehingga dia tidak tahu hati yang jahat. Tapi bagaimana kakak Murong tahu bahwa jiwaku disucikan? Gongsun Ningyu menundukkan kepalanya karena dia merasa malu, tetapi setelah berjalan beberapa saat, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dalam hatinya. Murong Yu tersenyum padanya dan berkata, pulau pemakan jiwa ini mengalami serangan jiwa, dan orang lain kurang lebih bereaksi dengan tingkat yang berbeda karena serangan jiwa itu. Tetapi kamu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika bukan karena jiwamu jika kamu disucikan, jiwamu jauh lebih kuat daripada orang suci biasa, bagaimana kamu bisa seperti ini? Gongsun Ningyu mengangguk sedikit, jadi begitu, apakah aku akan berpura-pura diserang di masa depan? Rus bisa diajari. Murong Yu tersenyum tipis. Tapi kamu tidak bereaksi terhadap saudara Murong. Apakah kamu juga seorang yang suci? Gongsun Ningyu menatap Murong Yu dengan ekspresi ragu. Benar, tapi jangan bicarakan itu dengan orang kedua. Kalau tidak, itu tidak baik untuk kita. Gongsun Ningyu menganggukkan kepalanya berulang kali, aku pasti tidak akan memberitahu orang kedua. Tapi, saudara Murong, kemana kita akan pergi? Mencari artefak suci jiwa. Murong Yu tersenyum. Sebelum Gongsun Ningyu sempat bereaksi, dia sudah menggulungnya dengan kekuatan dan terbang menuju kedalaman pulau. Pulau itu berukuran sekitar ratusan juta mil, dan semakin dekat Anda ke pusat pulau, semakin kuat kekuatan serangan jiwa semacam itu. Oleh karena itu, semua orang termasuk Murong Yu terbang menuju pusat pulau. Dalam prosesnya, mereka berdua pasti bertemu dengan beberapa orang yang membunuh mereka. Namun, tidak ada dari orang-orang ini yang sangat kuat, dan Murong Yu langsung memusnahkan jiwa mereka dan membunuh mereka secara langsung. Pada saat yang sama, Murong Yu juga memanen beberapa harta alam. Namun, ini hanyalah harta biasa, dan tidak ada barang yang mengandung cahaya yang kuat. Ningyu, tunggu sebentar. Pada hari ini, Murong Yu tiba-tiba memanggil Gongsun Ningyu yang sedang berjalan di depannya, meskipun pulau itu tidak terlalu besar, tetapi semakin dekat ke pusat, semakin kuat serangan jiwanya. Oleh karena itu, kecepatan mereka secara alami melambat. Sebenarnya, mereka berdua masih sangat santai, setidaknya serangan jiwa saat ini belum menyebabkan kerusakan besar pada jiwa mereka. Namun, orang lain mungkin tidak. Oleh karena itu, mereka sebenarnya tidak ingin menarik perhatian orang lain saat mereka melambat. Ada apa? Seseorang menabrak ide kita lagi. Gongsun Ningyu tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup ketika dia mendengar kata-kata Murong Yu. Pada saat yang sama, dia terus melihat sekeliling. Tetapi Murong Yu menggelengkan kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan melihat ke arah lembah kecil di depan. Kakak Murong, hal-hal baik apa yang ada di sana? Kamu seperti serigala lapar yang melihat daging. Setelah beberapa hari bergaul, Gongsun Ningyu tidak malu seperti sebelumnya, dan sudah bisa bercanda dengan Murong Yu. Hal yang baik. Murong Yu melihat ke depan dengan mata berseri-seri, dan pada saat yang sama dia berjalan dengan cepat. Apa yang dilihatnya memang hal yang baik. Karena di kedalaman lembah kecil itu, cahaya yang kuat dan tak tertandingi melesat ke langit. Melihat intensitas cahayanya, setidaknya itu adalah artefak suci tingkat menengah, atau bahkan artefak suci tingkat tinggi. Kakak Murong, tidak ada harta karun di lembah ini. Yang ada hanyalah ukiran roh racun petir. Apakah ada harta karun? Lembah itu tidak besar, dan aku bisa melihat kepalanya sekilas. Itulah sebabnya Gongsun Ningyu berkata seperti itu.
Murong Yu hanya tersenyum, dan berjalan lurus menuju bagian belakang lembah, dan di ujung lembah ada monster yang disebut Thunder Poison Spirit Carving. Monster jenis ini terlahir dengan kekuatan petir dan guntur, yang dapat mengendalikan petir dan guntur hingga batas tertentu. Meskipun itu hanya petir dan guntur biasa, orang suci biasa tidak mau memprovokasi monster seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang suka disambar petir dan bersikap lembut di luar. Selain itu, selain serangan petir dan guntur, monster ini penuh dengan racun, dan bahkan Saint Grid pun beracun. Oleh karena itu, bahkan inti suci tidak berharga, dan tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Mungkinkah itu patung roh racun guntur? Tetapi saya pernah bertemu beberapa sebelumnya. Kakak Murong tidak memprovokasinya. Gongsun Ningyu bingung, tetapi dia tetap mengikuti Murong Yu dan berjalan mendekat. Auzu.com. Tentu saja, tujuan Murong Yu bukanlah elang roh racun guntur ini, tetapi sarang lama monster ini. Sebuah batu besar tetapi biasa-biasa saja berada di depan sarang lama monster ini. Mungkin karena ukiran roh racun guntur sering keluar masuk, dan cahaya di atas batu besar itu sangat terang. Batu besar inilah yang memancarkan cahaya kekuatan yang sebanding dengan artefak suci tingkat tinggi. Jika dia disempurnakan oleh Murong Yu, dia setidaknya dapat meningkatkannya satu alam kecil, atau bahkan dua alam. Biarkan dia mencapai peringkat ke-9 orang suci dan bahkan menerobos alam orang suci dan mencapai alam orang suci agung. Ningyu, kamu menungguku di sini, dan aku akan segera datang. Murong Yu memberi perintah kepada Ningyu, dan kemudian dia menghilang ke tempat yang sama dalam sekejap. Gemuruh, mungkin itu karena niat Murong Yu. Saat Murong Yu menghilang, elang roh racun petir menjerit dengan keras. Tiba-tiba, guntur dan kilat muncul dari udara tipis, menutupi seluruh lembah. Gongsun Ningyu terkejut, dan mundur dengan keras setelah mengguncang sosoknya. Pada saat yang sama, dia melihat ke depan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bagi Murong Yu, guntur dan kilat biasa tidak dapat membantunya, apalagi guntur dan kilat biasa. Bahkan jika dia tidak memiliki perlawanan apapun, guntur dan kilat ini tidak dapat menyakitinya. Namun, Murong Yu tidak punya pikiran untuk terlibat dengan ukiran roh racun petir. Sebuah teleportasi telah bergegas ke depan sarang ukiran roh racun petir, dan dia mengulurkan tangan dan meraih batu besar itu. Ketika elang roh racun petir melihat bahwa guntur dan kilat tidak dapat membantu Murong Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Kemudian tubuhnya yang seukuran kerbau tiba-tiba berubah menjadi pita dari langit dan melesat turun, bergegas menuju Murong Yu. Sepasang cakar tajam yang sebanding dengan artefak suci langsung menangkap udara, menerobos rintangan ruang angkasa, muncul tepat di atas kepala Murong Yu, lalu membantingnya ke bawah. Patung roh racun petir setidaknya memiliki kekuatan dari orang bijak agung tingkat kelima. Begitu tertangkap, bahkan gunung kecil pun akan meledak, apalagi kepala Murong Yu. Serangan jiwa, Murong Yu bahkan tidak memikirkannya, tetapi api jiwa yang kacau mencekik patung roh racun petir berpikir. Patung roh racun petir secara naluriah merasakan bahaya. Sebelum api kekacauan jiwa tiba, serangannya berhenti. Pada saat yang sama, ia berhenti dengan cepat. Namun, kecepatannya cepat, bagaimana bisa dibandingkan dengan kecepatan api kekacauan jiwa? Saat ia mundur dengan keras, api kekacauan jiwa Murong Yu telah menyerbu ke ruang jiwanya. Patung roh racun petir menjerit keras, bergetar hebat, dan hampir jatuh dari udara. Namun, pada akhirnya ia tidak jatuh, tetapi terbang terhuyung-huyung ke kejauhan. Ini mengejutkan Murong Yu. Jika itu adalah orang bijak agung tingkat kelima biasa, ia akan menderita serangan jiwa tiba-tiba, bahkan jika ia tidak mati, ia akan terpukul keras. Hanya saja ukiran roh racun petir ini tidak mengalami luka apapun. Apakah karena ia tinggal di pulau pemakan jiwa ini? Jiwanya jauh lebih kuat daripada orang lain di alam yang sama. Pikiran ini baru saja terlintas di benak Murong Yu, tetapi gerakannya tidak melambat sama sekali. Ketika ukiran roh racun petir itu ditolak, ia telah menggenggam batu besar itu. Tangan besar itu keras, tiba-tiba bergemuruh. Setelah mengguncang bumi beberapa saat, batu besar ini dicabut oleh Murong Yu. Kemudian, Swiss menghilang ke tangannya, dan telah dibawa ke Hetu Luoshu. Li, elang roh racun petir terus melayang di atas lembah,
mengeluarkan teriakan cepat, penuh dengan niat membunuh. Namun, melihat lebih dekat, ia menatap Murong Yu di bawah dengan tatapan ketakutan di matanya, tetapi tidak berani mendekat. Haha, saudara Diao, maafkan aku. Setelah memanen batu yang sebanding dengan artefak suci tingkat tinggi, Murong Yu tertawa terbahak-bahak, lalu muncul di samping Gongsun Ningyu selangkah demi selangkah, dan dia hendak pergi bersama Gongsun Ningyu. Hah, Murong Yu, sungguh kebetulan. Tepat saat mereka hendak pergi, terdengar suara yang agak terkejut dari satu sisi. Kemudian, Murong Yu dan keduanya melihat beberapa sosok terbang dari kejauhan. Apakah ini kebetulan? Murong Yu mencibir dalam hatinya sambil melihat beberapa orang yang mendekat dengan cepat. Hahaha, kecepatan orang-orang yang datang sangat cepat, dan beberapa kilatan cahaya telah jatuh di depan Murong Yu dan mereka berdua. Kecuali orang yang dipimpin olehku, yang lainnya samar-samar dikelilingi dan mengelilingi Murong Yu dari kejauhan, seolah-olah mencegah mereka melarikan diri. Murong Yu, sungguh kebetulan, pulau ini begitu besar sehingga kita secara tak terduga menemukannya. Kamu seharusnya mendapatkan sesuatu selama periode waktu ini. Sudah waktunya untuk membayar ongkos perahumu. Wu Bai berdiri di depan Murong Yu, bersama-sama. Berkata kepada Murong Yu sambil tersenyum. Saat berbicara, matanya terus-menerus menatap tubuh Murong Yu. Murong Yu bahkan melihat ekspresi keserakahan yang samar-samar di matanya. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram, meskipun pulau pemakan jiwa besar, itu bukan harta karun di mana-mana. Kita berdua tidak mendapat apa-apa. Ongkos perahu akan diberikan kepadamu sebelum kita meninggalkan alam rahasia laut. Sebelum Wu Bai sempat bicara, salah satu bawahannya mencibir, menurutmu, apakah kita semua dermawan? Kalau semua orang sepertimu dan tidak membayar ongkos perahu, apakah kita masih akan berkeliaran? Nak, bersikaplah baik, bersikaplah sopan. Kalau tidak, kamu akan tetap berada di Soul Eater selamanya. Raut wajah Gongsun Ningyu tiba-tiba berubah, dan dia menatap Murong Yu dengan sedikit panik. Jika mereka tidak membawa Yueluo Bond Demon Boat untuk pergi, mereka tidak akan bisa maju di lautan yang tak berujung, dan hanya bisa tinggal di Pulau Soul Eater seumur hidup. Raut wajah Murong Yu sedikit berubah, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di antara alisnya. Apakah kamu mengancamku? Murong Yu menatap orang yang berbicara dengan dingin, dan niat membunuh mulai terpancar di dalam hatinya. Murong Yu, kami tidak mengancam siapapun. Kamu ambil perahu kami dan bayar ongkos perahu begitu saja. Jika kamu tidak mau memberikannya, maka kami. Tidakkah kamu ingin merebutnya? Gongsun Ningyu tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, dan langsung menyela pembicaraan Wu Bai. Murong Yu terkejut, menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat si cantik kecil ini menggenggam tangannya, menatap Wu Bai dengan marah, matanya menyemburkan api. Jelas sangat marah. Si cantik kecil, kau benar, Gaga, kita akan merebutnya hari ini. Kau harus membayar, atau jika tidak. Pada saat yang sama, orang yang berbicara adalah seorang pria setengah baya yang malang. Saat dia berbicara, matanya terus mengamati tubuh hijau Gongsun Ningyu, dengan ekspresi cabul di wajahnya. Bahkan jika kau merebutnya, kita tidak punya harta apapun. Murong Yu menatap pria setengah baya yang malang yang menatap Gongsun Ningyu dengan ekspresi muram, menembak dengan penuh pembunuhan di matanya. Murong Yu, orang Ming tidak berbicara secara diam-diam, berikan saja tripodmu kepadaku. Jika tidak, hehe, Wu Bai mencibir, wajahnya penuh keserakahan. Saat pertama kali melihat Murong Yu, dia sudah terkejut. Bisakah seorang suci tingkat pertama terbang bebas di atas laut? Seberapa kuat harta karun di tubuhnya? Ketika dia melihat Qian Kun Yin Yang Ding, Wu Bai sudah serakah. Hanya saja, karena suatu alasan, dia tidak bisa melakukannya di atas kapal. Kalau tidak, kecuali dia membunuh semua orang di kapal. Namun, begitu bocor, itu akan memengaruhi reputasi organisasi mereka. Pada saat itu, tidak perlu bagi orang lain untuk membunuhnya, dan organisasinya akan membunuhnya. Oleh karena itu, setelah tiba di Soul Eater, dia diam-diam mengikuti Murong Yu, dan sekarang akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Murong Yu menembak dengan cahaya dingin di matanya, jika demikian halnya, mari kita lakukan. Tetapi saya ingatkan Anda sebelumnya. Dulu ada banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhku, tetapi mereka semua mati, dan aku berdiri di sini.
Haha, hanya seorang suci tingkat pertama. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Seorang santo agung tertawa, melangkah melintasi jarak yang tak terhitung, dan langsung menyerbu ke arah Murong Yu. Tinjunya yang besar meledak dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dan dengan cepat runtuh dan terbunuh. Kepala siang Murong Yu. Mati, teriak Murong Yu dengan keras, dan api jiwa yang kacau seperti aliran deras langsung mencekik masa lalu. Sementara jiwa menyerang, serangan fisiknya tidak lambat. 1000 pasukan seperti tinju yang ditarik, juga runtuh ke kepala orang bijak agung ini. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa Gongsun Ningyu juga menembak pada saat yang sama dia menyerang. Sebuah serangan jiwa langsung melewati Murong Yu dan menyerbu ke ruang jiwa orang bijak agung ini. Jiwa orang bijak agung awalnya adalah jiwa biasa, dan tidak dapat ditolak untuk diserang oleh salah satu jiwa Murong Yu dan Ningyu, apalagi keduanya menyerang pada saat yang sama. Dengan puff, jiwanya langsung hancur. Namun, sebelum dia berteriak, tinju Murong Yu telah menghancurkan kepalanya. Tubuh suci agung sudah mati. Rentan, melihat pemandangan ini, Wu Bai dan yang lainnya terkejut. Tidak ada jiwa yang disucikan di antara mereka, jadi tidak ada serangan jiwa oleh Murong Yu II sama sekali. Mereka semua mengira bahwa Sage Agung langsung dipukuli dan dibunuh oleh Murong Yu. Itu sebabnya mereka terkejut. Seorang santo tingkat pertama membunuh seorang santo agung tingkat rendah dengan satu pukulan. Sage Agung itu tampaknya tidak dibunuh oleh Murong Yu, sebaliknya, itu lebih seperti bunuh diri. Ningyu, yang berikutnya, selain membunuh Sage Agung ini dengan satu pukulan, Murong Yu mengunci Sage Agung kedua. Setelah menyapa Gongsun Ningyu, Murong Yu menghilang ke tempat itu dalam sekejap, dan membantai Sage Agung. Auzu.com. Gongsun Ningyu pada awalnya tidak bodoh, tetapi setelah menerima perintah Murong Yu, serangan jiwanya telah mencekik Sage Agung lainnya seperti lautan badai. Melihat Murong Yu membunuhnya, orang bijak agung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Orang bijak agung itu setidaknya 100 kali lebih kuat dari orang bijak itu. Bukankah mudah untuk membunuh Murong Yu? Namun, saat berikutnya, dia ketakutan. Dua serangan jiwa yang mengerikan langsung menyerbu ke ruang jiwanya, mencekik jiwanya. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa orang bijak agung dibunuh oleh Murong Yu dengan sebuah pukulan. Satu pukulan adalah ilusi, tetapi kenyataannya adalah bahwa jiwa orang bijak agung itu telah terbunuh. Akibatnya, dia terkejut dan segera berhenti. Namun, bagaimana kecepatannya dapat dibandingkan dengan serangan jiwa? Dengan kicauan, jiwa orang ini seperti selembar kain, yang langsung terkoyak dan berubah menjadi miliaran pecahan. Jiwa itu terkoyak menjadi begitu banyak pecahan, dia langsung mati. Pada saat ini, Murong Yu telah menyerang dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dalam beberapa tarikan napas, kedua orang bijak agung itu dipenggal. Wu Bai dan yang lainnya sangat terkejut, dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, masing-masing dari mereka menatap Murong Yu dengan mata ngeri. Mereka semua bertanya-tanya mengapa Murong Yu begitu menakutkan. Serangan jiwa, kau adalah jiwa yang disucikan. Akhirnya, Wu Bai bereaksi dan berseru. Murong Yu hanya tersenyum acuh tak acuh, tetapi dengan sebuah pikiran, dia telah mengorbankan jarum api tulang naga, melayang di atas kepalanya, sedikit gemetar. Disucikan jiwa. Jika aku benar-benar disucikan jiwa, kau pasti sudah lama mati. Kata Murong Yu acuh tak acuh, sedikit mendesak jarum peradangan tulang naga, memancarkan fluktuasi jiwa. Jiwa menyerang senjata suci. Wajah Wu Bai menunjukkan ekspresi keserakahan yang kuat. Ada begitu banyak harta di tubuh Murong Yu. Terutama senjata suci serangan jiwa ini tampaknya lebih kuat dari Qian Kun Yin Yang Ding. Kau harus membunuh Murong Yu dan merebut artefak sucinya. Hati Wu Bai menjadi lebih ganas dan serakah. Sejauh ini, dia telah menyangkal penyucian jiwa Murong Yu. Kalian semua akan mati hari ini. Kebetulan saja kita tidak memiliki perahu setan tulang Yue Luo. Murong Yu memandang Wu Bai dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Serangan jiwa terhadap senjata suci, kekuatannya memang dahsyat. Tapi aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa kau pancarkan. Wu Bai mencibir, tetapi sosoknya terus mundur. Jelas dia tahu bahwa selama dia mundur dalam jarak tertentu, serangan jiwa Murong Yu tidak akan berpengaruh padanya. Bunuh! Teriak Murong Yu tiba-tiba, mengguncang tubuhnya dan bergegas menuju Wu Bai.
Wu Bai terkejut dan buru-buru mundur. Namun, saat dia dengan kasar mundur, sosok Murong Yu juga berhenti tiba-tiba, lalu berputar di udara, menoleh, dan membantai pria parubaya yang malang itu. Kekacauan jiwa meledak dengan ganas, dan Murong Yu didesak hingga ekstrim, dan bersamaan dengan serangan jiwa Gongsun Ningyu, dia langsung membantai masa lalu. Meskipun pria parubaya yang malang itu telah bersiap, dia tidak menyangka Murong Yu akan kembali dan langsung menguncinya. Jadi dia tragis. Pertama kali, jiwanya hancur. Kali ini, Murong Yu tidak perlu membunuh tubuh orang ini secara diam-diam. Sebaliknya, dia langsung mengubah Murong Yu dan membidik orang lain. Orang ini langsung ketakutan, dan reaksi pertamanya adalah berhenti. Namun, kecepatannya tidak pernah sebaik serangan jiwa. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia mundur, tidak peduli bagaimana dia bertahan, dia tidak dapat mengatur invasi serangan jiwa. Dengan upaya bersama Murong Yu dan Gongsun Ningyu, orang ini terbunuh lagi. Sebelum Wu Bai bisa bereaksi, semua orang yang dia bawa telah terbunuh, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa. Itu juga yang terkuat. Pada saat ini, dia juga berhenti, menatap kedua Murong Yu dengan ekspresi muram. Kalian berdua baik-baik saja. Kalian bisa menilai sendiri. Wu Bo marah dan menggertakkan giginya. Bagaimana dia menjelaskan kepada organisasi setelah begitu banyak orang meninggal? Sepertinya kalianlah yang akan menilai dirinya sendiri. Murong Yu mencibir, Wu Bai, apakah menurutmu kau bisa lolos dari jiwaku? Wajah Wu Bai muram dan penuh pembunuhan, jika kau pikir aku sampah, kau salah. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bahwa memiliki jiwa yang menyerang senjata suci bukanlah keberadaan yang tak terkalahkan. Sambil berbicara, Wu Bai sekali lagi mundur dengan kasar. Pada saat yang sama, napas tubuh mulai naik dengan panik. Tangan besar itu terulur, dan saat berikutnya, tangan besar yang mengerikan mengembun ke dalamnya, menutupi langit seperti gunung suci yang besar, menghancurkan langit, memperlihatkan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menutupi kedua Murong Yu. Penindasan yang luar biasa jatuh. Meskipun serangan jiwa itu mengerikan, itu harus mencapai jiwa lawan. Selain itu, serangan jiwa tidak dapat menahan kekuatan fisik sama sekali.